Halo teman-teman, Assalamualaikum, salam evolusioner. Kayak kabarnya babuan pian sabarataan, mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa lagi bersama aku, Yudi, di channel RAM Evolution. Di video kali ini, aku bakalan ngebahas tentang materi pembelajaran tupoksi, tugas pokok dan fungsi seorang satpam alias satuan pengamanan. Bukan hanya sekedar memberikan materi tentang tugas pokok dan fungsi satpam, tetapi di sini aku juga akan memberikan contoh-contoh penerapan materi ini di lapangan, seperti pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke videonya. So, let's check this out. Enjoy! Tupoksi, tugas pokok dan fungsi seorang satpam atau satuan pengamanan secara umum adalah menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat dia bertugas. Berikut adalah beberapa tugas pokok dan fungsi seorang satpam. Yang pertama adalah pengamanan fisik, menjaga aset perusahaan atau instansi, baik itu bangunan, peralatan, dokumen penting dari gangguan atau ancaman yang berpotensi menimbulkan kerugian. Yang kedua, pengawasan dan kontrol akses, mengawasi orang yang keluar masuk di area yang dijaga, memastikan orang-orang yang memasuki wilayah tersebut memiliki izin dan tidak membawa barang-barang terlarang. Yang ketiga, patroli, melakukan patroli secara berkala untuk memastikan bahwa lingkungan kerja tetap aman, memeriksa titik-titik rawan atau area yang dianggap beresiko tinggi. Yang keempat, penanganan gangguan Kamtipmas, menangani situasi yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti tindakan kriminal atau kekacauan yang terjadi di wilayah tanggung jawabnya. Yang kelima, pencegahan kejahatan, mendeteksi dini potensi kejahatan dan mengambil tindakan preventif untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan, termasuk melakukan pemeriksaan keamanan secara rutin. Yang keenam, penyelamatan dan pertolongan pertama, memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan atau kejadian darurat, serta mengkoordinasikan tindakan penyelamatan dalam situasi bencana. Yang ketujuh, pelaporan dan dokumentasi, melaporkan setiap kejadian atau potensi ancaman keamanan kepada atasan atau pihak berwenang, serta menyimpan catatan harian mengenai kegiatan keamanan. Satpam juga harus mematuhi kode etik dan pedoman perilaku yang berlaku dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga profesionalisme. Selanjutnya, materi Turjawali. Turjawali adalah singkatan dari pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli. Dalam konteks tugas satpam, satuan pengamanan, Turjawali satpam mengacu pada serangkaian tugas yang berfokus pada aspek pengendalian dan pengawasan keamanan. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing komponen. Yang pertama adalah pengaturan. Satpam bertugas mengatur situasi di lapangan, seperti mengarahkan arus lalu lintas di area tertentu, mengelola orang yang keluar masuk, atau mengatur antrean agar tertib. Berikut adalah beberapa contoh tugas pengaturan yang dilakukan oleh satpam. Contoh yang pertama, pengaturan lalu lintas di area parkir. Satpam mengatur arus lalu lintas di area parkir untuk memastikan kendaraan keluar dan masuk dengan tertib, serta memandu pengendara agar memarkir kendaraan di tempat yang sesuai. Contoh pengaturan yang kedua, antrian pengunjung. Di area perkantoran, mal, atau tempat-tempat publik lainnya, satpam mengatur antrian pengunjung agar tidak terjadi penumpukan atau kerumunan yang berpotensi mengganggu ketertiban. Contoh pengaturan yang ketiga, pengaturan akses masuk dan keluar gedung. Satpam bertugas mengatur keluar masuknya tamu atau karyawan di pintu masuk gedung dan memeriksa identitas atau memberikan izin masuk, terutama di tempat dengan akses terbatas. Contoh pengaturan yang keempat, pengaturan kerumunan di acara khusus.
Saat ada acara besar seperti konser atau pameran, Satpam mengatur pergerakan massa agar tidak terjadi penumpukan di satu area tertentu dan memastikan jalur evakuasi tetap terbuka. Contoh pengaturan yang kelima, pengaturan keamanan pada jam sibuk. Pada jam-jam sibuk seperti saat istirahat siang atau saat pulang kerja, Satpam mengatur arus orang keluar dan masuk gedung, menghindari kekacauan di pintu atau koridor. Nah, semua contoh tugas pengaturan ini membantu menjaga ketertiban dan kelancaran aktivitas di area yang menjadi tanggung jawab Satpam. Yang kedua, penjagaan. Menjaga area atau objek vital di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya seperti gerbang masuk, pintu utama, atau pos keamanan untuk memastikan keamanan di titik-titik strategis. Berikut adalah beberapa contoh tugas penjagaan yang dilakukan oleh Satpam. Contoh penjagaan yang pertama adalah penjagaan pintu utama gedung. Satpam menjaga pintu masuk utama gedung atau kantor untuk memeriksa dan memastikan bahwa hanya orang yang memiliki izin yang boleh masuk ke area tersebut. Contoh penjagaan yang kedua, penjagaan gerbang perumahan atau kawasan industri. Satpam bertugas di gerbang perumahan atau kawasan industri untuk mengawasi kendaraan dan orang yang masuk, mencatat tamu, dan memeriksa barang-barang bawaan jika diperlukan. Contoh penjagaan yang ketiga, penjagaan objek vital. Satpam menjaga aset-aset penting seperti berangkas, ruang server, atau ruang penyimpanan barang berharga untuk memastikan tidak ada akses yang tidak sah ke area tersebut. Contoh penjagaan yang keempat, penjagaan area parkir. Satpam menjaga area parkir kendaraan, baik di gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, atau fasilitas publik lainnya, untuk mencegah pencurian kendaraan atau tindak kriminal lainnya di area tersebut. Contoh penjagaan yang kelima, penjagaan pada malam hari. Satpam melakukan penjagaan malam hari di gedung atau lingkungan yang rentan terhadap gangguan keamanan saat aktivitas normal berhenti, seperti perkantoran yang tutup atau lingkungan perumahan pada malam hari. Contoh penjagaan yang keenam, penjagaan acara khusus. Saat ada acara besar atau VIP yang datang ke suatu tempat, Satpam bertugas menjaga lokasi tersebut untuk memastikan keamanan tamu-tamu penting dan mencegah gangguan selama acara berlangsung. Nah, semua contoh tugas penjagaan ini adalah bertujuan untuk memastikan keamanan fisik dan pencegahan terhadap gangguan atau ancaman di area yang menjadi tanggung jawab Satpam. Yang ketiga, pengawalan. Satpam juga bertugas mengawal orang atau barang berharga yang memerlukan perlindungan ekstra. Misalnya, saat mengantar uang atau dokumen penting dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Berikut adalah beberapa contoh tugas pengawalan yang dilakukan oleh Satpam. Contoh yang pertama, pengawalan uang atau barang berharga. Satpam mengawal proses pemindahan uang dari kantor ke bank atau dari satu lokasi ke lokasi lainnya untuk memastikan uang tersebut sampai dengan aman tanpa ancaman perampokan. Contoh pengawalan yang kedua, pengawalan dokumen penting. Satpam mengawal pengiriman dokumen penting yang sifatnya rahasia atau berharga, seperti kontrak, surat-surat berharga, atau dokumen legal untuk menghindari risiko pencurian atau kehilangan. Contoh pengawalan yang ketiga, pengawalan pejabat atau VIP. Satpam mengawal tamu penting, pejabat, atau pimpinan perusahaan saat mereka berada di lingkungan kerja atau melakukan kunjungan ke lokasi lain untuk memastikan keamanan pribadi mereka. Contoh pengawalan yang keempat, pengawalan barang di area pabrik atau gedung. Saat ada pengiriman barang dari gedung atau pabrik ke kendaraan pengangkut, Satpam mengawal proses tersebut untuk menghindari pencurian atau kerusakan pada barang yang dikirim. Contoh pengawalan yang kelima, pengawalan di area publik atau acara khusus. Satpam mengawal jalur masuk dan keluar bagi peserta atau tamu di acara besar, seperti pameran, konser, atau acara olahraga
untuk memastikan keamanan dan ketertiban. Contoh pengawalan yang keenam, pengawalan pengunjung yang membutuhkan bantuan khusus. Mengawal pengunjung yang memerlukan bantuan seperti anak-anak, lansia, atau tamu yang tidak familiar dengan area yang dijaga, hingga mereka tiba di lokasi tujuan dengan aman. Nah, semua contoh pengawalan ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan memastikan tidak ada gangguan selama proses pemindahan, pergerakan, atau aktivitas yang diikuti oleh orang atau barang yang dikawal. Keempat adalah patroli. Melakukan patroli secara berkala di area tertentu untuk memastikan tidak ada gangguan keamanan dan ketertiban, serta untuk mencegah tindakan kriminal atau pelanggaran. Berikut adalah beberapa contoh tugas patroli yang dilakukan oleh seorang satpam. Contoh patroli yang pertama, patroli di area perkantoran. Satpam melakukan patroli di sekitaran gedung kantor, termasuk area luar, koridor, dan tangga darurat, untuk memeriksa apakah ada potensi gangguan keamanan seperti pintu yang tidak terkunci atau benda-benda yang mencurigakan. Contoh patroli yang kedua, patroli di area perumahan. Di komplek perumahan, satpam berpatroli secara berkala untuk memastikan keamanan di sekitar rumah, memeriksa apakah ada aktivitas mencurigakan, dan memastikan gerbang serta pagar terkunci dengan baik. Contoh patroli yang ketiga, patroli malam hari. Pada malam hari, satpam melakukan patroli keliling untuk memantau area yang rawan tindak kejahatan seperti area parkir yang sepi, gudang, atau bangunan yang tidak berpenghuni. Contoh patroli yang keempat, patroli di pabrik atau gedung. Di lingkungan pabrik atau gedung, satpam berpatroli untuk memeriksa keamanan mesin, peralatan, dan barang-barang produksi, serta memastikan tidak ada karyawan yang berada di area yang tidak seharusnya. Contoh patroli yang kelima, patroli di area publik. Di tempat-tempat umum seperti mal, pusat perbelanjaan, atau terminal, satpam berpatroli untuk mengawasi keramaian dan memastikan pengunjung aman dari tindakan kriminal seperti pencurian atau perampokan. Contoh patroli yang keenam, patroli di acara besar. Saat ada acara besar seperti konser, pameran, atau kegiatan olahraga, satpam berpatroli di dalam dan sekitar venue acara untuk menjaga ketertiban, mengawasi potensi gangguan, dan memastikan jalur evakuasi tetap aman. Contoh patroli yang ketujuh, patroli di fasilitas khusus. Satpam juga bertugas melakukan patroli di fasilitas-fasilitas penting seperti rumah sakit, sekolah, atau bank untuk memastikan tidak ada pelanggaran keamanan dan semua sistem pengamanan berjalan dengan baik. Nah, semua contoh patroli ini dilakukan secara berkala untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal, mendeteksi potensi gangguan, dan memberikan rasa aman kepada orang-orang di area yang dijaga. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku share atau bagikan tentang materi tupoksi, tugas pokok dan fungsi seorang satuan pengamanan alias satpam. Oh ya, mungkin di antara teman-teman ada yang kepengen ditanyakan tentang seputar dunia satpam, bisa teman-teman tulis aja pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan aku jawab pertanyaan kalian di video aku selanjutnya. Sekian, terima kasih buat yang sudah menonton. Bye-bye.